Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membuat media pembelajaran sederhana, yaitu tentang perkembangbiakan baik itu pada hewan maupun tumbuhan, dan baik itu secara generatif ataupun vegetatif. Mau tahu? Simak terus ya videonya. Baik, adapun alat dan bahan yang perlu kita sediakan. Pertama, ada karton. Yang kedua, ada kotak. Yang ketiga, ada kertas yang sudah dicetak. Keempat, ada double tip. Kelima, ada staples. Yang keenam, ada gunting, dan terakhir ada pulpen. Tuh cara pembuatannya, simak terus ya. Di sini pertama kita sediakan kotak ya. Ini, nah kotak ini kita lapisi dengan karton. Oke, ini hasil kotak yang sudah kita lapiskan dengan karton. Ini seperti ini. Baik, selanjutnya ini kertas yang sudah kita cetak. Ini kita tempel pada kotak menurut pola yang kita rancang, biar nanti fotonya itu lebih muncul. Dan ini beberapa hasil cetak yang sudah kita tip juga dengan kotak. Dan tahap selanjutnya, terakhir ini kita tempel di sini. Kita tempel sesuai rancangan yang sudah kita tentukan. Mau tahu gimana hasilnya? Ini dia media sederhananya. Ini ya, atau yang kita sebut dengan buku pintar. Kita kasih nama buku pintar ya. Nah, di dalam buku pintar ini kita akan bahas mengenai ya, ini ya, perkembangbiakan baik itu pada hewan pun tumbuhan. Nah, baik itu secara generatif, vegetatif. Untuk penjelasannya saya serahkan pada salah satu rekan saya, yaitu Kalia Mulyani. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang telah kami buat. Di sini kami membuat buku pintar. Dalam sini kami menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, kita akan menjelaskan kepada peserta didik bagaimana perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama, generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama adalah generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah bertemunya sel kelamin jantan atau sperma bertemu dengan sel kelamin betina yaitu ovum. Nah, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu kemudian menjadi zigot dan disebut dengan fertilisasi. Di sini ambil contoh yaitu hewan ayam. Yang pertama, ayam setelah dia berkembang biak, setelah dia bertemunya sel sperma dan sel ovum, kemudian menjadi telur. Kemudian telur menetas menjadi anak ayam, dan anak ayam berkembang menjadi ayam dewasa.
Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu dengan cara dia membelah diri. Di sini ada hewan amoeba atau hewan bersel satu. Nah, di sini dia berkembang biak atau mengeluarkan sel baru dengan cara membelah diri, yaitu yang pertama dia sel 1, kemudian dia membelah menjadi sel 2 dan dia berpisah diri, kemudian dia hidup sendiri. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Di sini ada contoh pohon mangga. Yang pertama, pohon mangga berkembang biak dengan yang pertama dengan biji. Kemudian biji ditanam, tumbuhlah tunas pohon mangga. Kemudian tunas pohon mangga menjadi pohon mangga kecil dan menjadi pohon mangga yang siap berbuah. Kemudian selanjutnya begitu. Dan selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu terbagi dua pula menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama alami, ada contohnya yaitu pohon pisang. Di sini pohon pisang berkembang biak dengan tunas dari akarnya. Jadi di akarnya itu akan tumbuh tumbuhan baru. Kemudian secara buatan, contohnya adalah mencangkok. Nah, di sini cara mencangkok yang baik yaitu dengan cara melukai tumbuhan yang bisa dicangkok. Yang pertama, melukai kulitnya. Kemudian dibungkus dengan tanah dan pupuk, dibungkus menggunakan plastik. Dan kita tunggu sampai ia tumbuh akar di yang tempat yang sudah kita cangkok itu. Kemudian kalau sudah tumbuh akar, kita tanam di tempat yang baru. Nah, begitu sedikit penjelasan dari kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami jelaskan dan kami sampaikan berguna bagi peserta didik agar mudah memahami apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.